Permisi, assalamualaikum. Silakan duduk. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Ya, Ini tadi pelajaran siapa? pelajarannya Pak Bambang matematika. Ketemu lagi sama dia? Iya. Gimana dia? Ya, ya udah lah. Baiklah Bu, karena nilai saya udah alhamdulillah udah bagus gitu. Jadinya dia udah nggak marah-marah lagi sama. Terus kegiatannya selama seminggu? Selama minggu saya membantu orang tua sama bermain bulan. Gimana bermain bulan? Alhamdulillah lancar dan baik. Kemarin katanya sempat lomba ya? Iya. Terus tadi malam teater gimana Mas? Di alun-alun bukan lagi. Sampai jam berapa? Sampai malam? Setengah 12. Setengah 12 Iya. Mas Brian, Mas Alvan ini berapa menit kita akan melakukan berkonsulnya kira-kira? Kira-kira hanya 20 menitan lagi. Karena habis ini nanti ada pelajaran. Iya, ada pelajaran. Dari tahap awal kita kan sudah membahas ya kalau Mas Alvan ini memiliki permasalahan kesulitan belajar di bidang matematika, dan yang kedua kurangnya perhatian dari orang tua, dan yang ketiga kondisi belajar yang kurang mendukung. Iya. Gimana selama seminggu kemarin kita kan sudah bertemu di tahap ketiga itu sudah diterapkan? Sudah. Ya. Gimana hasilnya? Hasilnya ada peningkatan tuh menurut saya. Dan menjadi lebih baik lagi. Iya. Terus gimana dalam pembelajaran matematikanya? Ya, sudah mendingan tuh daripada yang kemarin-kemarin gitu. Ya, udah lebih mendingan gitu sama. Mendingannya gimana? Bisa dijelaskan? Udah mulai suka sama pelajaran matematika kan dulu masih kayak gak suka gitu loh sama matematika. Tapi belajarnya gimana? Di rumah? Belajarnya di rumah ya sudah bisa diatur jadwalnya. Kemarin ibu sudah bilang ya kalau adik kalau belajar matematika itu nggak harus les gitu ya? Iya. Karena kan kalau les kita kan mengeluarkan biaya. Kita bisa berteman sama teman yang pintar matematika, kita mencari info ke kakak-kakak tingkat. Kalau Kak, aku ini bingung bab ini, rumus ini, tolonglah, ayo kita belajar bareng. Kalau teman-teman yang belajar matematika, yang pintar belajar matematika, belajar bareng, gitu ya? Iya. Gimana? Ya kemarin saya habis belajar bareng itu ya sama seperti yang dibilang Bu Rama tadi. Ya bisa lah Bu, kemarin belajar matematika bareng di rumah itu sama teman-teman lah gitu. Terus gimana? Yang kedua permasalahannya? Masalahnya tentang Orang tua? ya orang tua. Perhatian dari orang tua. Kemarin sempat laku pas punya gula saya sempat dilihatin sama orang tua saya baru pertama kali ini. Senang ya? Iya, senang banget sih. Gimana kalau pembelajarannya dalam hal belajar di sekolah sudah mulai didukung ya? Iya, sudah mulai didukung di support. Berarti kan ibu dulu udah pernah bilang kalau misal Mas Alvan ini kurang perhatian dari orang tua, coba dekati. Kalau waktunya longgar pas malam itu ngobrol-ngobrol bareng di depan TV atau makan-makan bareng, gimana sudah? Pas makan-makan bareng itu tuh sudah. Mas Alvan udah mulai bilang ya kalau kondisi lingkungan yang kurang mendukung itu gimana? Sudah bisa saya tinggalkan seperti yang negatif, yang positif saya sudah bisa membedakan. Berarti sekarang Mas Alvan sudah mulai bisa ya membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Iya. Dan untuk langkah selanjutnya Mas Bian gimana? Ya, mana ya? Ya, itulah Bu. Oke, jadi jadi sudah mulai baik semua ya? Iya. Mana ada unek-unek lagi? Kayaknya pas di lingkungan yang kurang baik itu loh Bu. Ya saya kemarin sempat sama orang-orang negatif itu diajakin ke ya kayak hal yang negatif itu loh Bu, tapi saya nggak mau gitu.
masih dipaksa sampai sekarang masih di diajak terus gitu loh. Itu diajak di hal-hal yang negatif Iya, menurut iya, Mas Afan. negatif, iya. Itu gimana negatifnya coba? Ya seperti merokok gitu loh. Ya itu. Ya. Siswa SMP itu ya? Iya. Ya, terus Terutama saya atlet ya kali saya merokok gitu Iya. kan, nanti dicapnya jelek, apalagi kalau ketahuan sama orang tua malah lebih ancam lagi tuh. iya. Ya. Tapi Mas Afan ini sudah mencoba itu? Belum tuh. Ya alhamdulillah belum, masih bisa mengendalikan. Dari pertemuan pertama itu, dari tahap pertama itu Mas Afan kan belum lega ya, Iya. sampai di pertemuan ketiga. Gimana? Di pertemuan kita yang ketiga itu, tahap ketiga itu. Ya udah ada letanya, ada belumnya gitu loh, gitu bang. Tapi dalam belajar matematika dan belajar dari kelas sudah mulai. Ya sudah kan. Tapi Mas Afan ini kurangnya di lingkungan. Bisa dijelaskan lagi nggak lingkungan negatif di rumah sama di sekolah itu seperti apa? Kalau di rumah itu ya, di rumah itu yang paling saya nggak suka pas di rumah, saya pas keluar gitu biasanya diejek gitu, di kayak diejek sama orang tuanya gitu loh, dipanggil sama orang tuanya itu kan kayak sakit hati kan langsung Jelas. gitu. Iya, sama pas biasanya pas sholat di masjid gitu, biasanya digangguin gitu loh, diajak bion gitu, tapi ya saya bisa nggak ikut-ikutan gitu. Kalau di sekolah hal negatifnya sering bolos, saya nggak pernah ikut. Teman-teman saya kan banyak yang bolos itu yang negatif, tapi saya nggak ikut. Itu rata-rata teman sekelas apa beda kelas? Kakak kelas, Kakak kelas kan? Iya. Tapi kalau teman sekelas ada di kelas nggak ada kelas rumahnya jauh-jauh semua. Tapi kalau soal lain, kayak membolos di sekolah, Bolos ya kayak kata otot teman dulu itu ya gitu. tapi kamu gak ikut-ikutan ya? Dari pertemuan yang ketiga itu sudah bisa diterapkan ya? Iya bisa. Sudah bisa mengatur juga ya? Jadi kamu di sini sudah jujur ya dari semua permasalahan. Bisa kalau ada unek-unek lagi bisa dibicarakan ya? Iya bisa. Setelah kamu sudah bisa kayak mulai paham dengan materi pembelajaran matematika itu gimana rasanya? Sebenarnya ya senang gitu gitu. Oh ternyata gini ya belajar matematika. Perasaan dulu susah banget gitu loh kalau belum paham, tapi setelah paham kok enak banget gitu, gampang gitu. Iya. Terus kalau itu sekarang udah mulai dekat dengan orang tua, gimana rasanya? Ya itu apa itu bisa, saya senang gitu bisa lebih akrab gitu, apalagi pas di mana ya kayak di ruang tamu, di ruang makan gitu kan sering banget ya makan bareng gitu, sering ngobrol bareng, tanya-tanya di sekolah gimana pelajarannya gitu, tanya ya alhamdulillah baik Bu, saya gitu sama pas ya itulah. Setelah melakukan tahap 1, 2, 3 itu menurutmu di perkonselingan ini sangat bermanfaat gak buat kamu? Ya, ya memang bermanfaat banget tuh. Bisa membantu kamu juga ya? Iya. Oke. Seperti yang kamu bilang tadi kan banyak pengaruh ya? Iya. Dari lingkungan kamu, baik di rumah maupun di sekolah. Itu kamu pernah nggak ya kayak merasa aku pengen juga kayak gitu, teman-temanku aja bebas ngelakuin kayak gitu, kenapa kok aku banyak aturan ya, kok nggak gitu. Ya itu merasa pengen Pengen coba. Iya, Itu contohnya tadi temenmu kan ada yang merokok, Iya. kamu pernah nggak coba pengen coba juga? Ya, apa ya?
pas SD lah Bu, SD itu SD kelas 6 ujian itu pas di mana ya, udah lupa lah tempatnya, tapi saya masih ingat waktunya itu saya ditawarin rokok gitu Bu, ditawarin, terus saya coba megang gitu, ini ya rasanya mana, kalau ini saya coba gimana ya rasanya gitu, tapi saya masih bisa kilah istighfar gitu Bu, saya coba gitu Bu. Jadi ini kamu kan sudah bisa ya membedakan mana yang baik, mana yang enggak. Jadi kamu ini menurut saya tuh pola pikir kamu tuh sudah mulai dewasa lah. Ya alhamdulillah sekali kalau kamu tuh nggak ikut terpengaruh dalam hal-hal yang negatif. Kalau bisa hal-hal seperti itu harus dipertahankan demi apa? Demi masa depan. Cita kamu apa ya? Cita kamu, cita-cita. Saya pengen jadi main bola profesional gitu. Kalau ada halangan atau nggak bisa, saya pengen masuk ke tentara. Wih, keren. Nah, kan kalau di tentara atau menjadi pemain sepak bola yang terkenal, yang atlet yang terkenal itu kan yang pertama disiapkan kan fisik, mental. Jadi kalau kamu dari mulai sekarang ini kamu gampang terpengaruh, terus kamu kayak merokok, itu kira-kira gimana? Bisa nggak ke depannya kamu masuk apa yang kamu cita-citakan tuh bakal terkabul nggak kalau dengan kamu seperti itu? Ya nggak bisa lah. Jadi mulai sekarang kamu harus menjauhi, bukannya menjauhi orangnya, tapi menjauhi perbuatan hal-hal yang tidak baik. Jadi kalau ibu bilang kamu harus memilih teman itu bukannya menjauhi lah pokoknya. Kalau temanmu negatif itu jangan dijauhi pokoknya gitu ya. Tapi jangan mau kalau diajak ke hal-hal yang negatif. Kalau bisa kamu ngajak anak-anak teman-temanmu itu ke hal-hal yang positif. Kamu tuh gak bilang, kalau kamu tahu kalau itu jelek ya buat kamu atau buat teman-teman, bilang aja itu nggak baik loh buat kita. Kita itu masih kecil, masa depan kita tuh masih panjang. Jadi kita harus itu menjauhi hal-hal yang seperti itu gitu. Paham? Ada unek-unek lagi? Kayaknya pas membantu orang tua gitu loh. Pas membantu orang tua kan saya disuruh sama ayah saya sawah itu membantu kayak tanaman gitu loh Bu. Setelah itu saya pulang pas sampai rumah dimarahin sama ibu saya. Udah dari mana kok jam segini baru pulang, tanpa kabut ya pulang. Saya bilang habis dari sawah sama ayah tadi yang begitu. Kok nggak bilang mama nggak bilang dulu gitu. Ayah nggak tahu tadi nggak ada begitu, malah dimarahin kan, saya malah sakit hati tuh habis bantu kok malah dimarahin. Iya gitu. Ya harusnya kamu pamit lah. Ya tapi pas mau pamit itu ibunya nggak ada rumah, kayak pas lagi belajar ya. Oh iya. Ya itu dijelasin lah kalau tadi saya tuh nggak main loh, saya tuh membantu bapak di sawah. Saya diajak bapak, apa salahnya saya membantu bapak gitu. Ya udah dijelasin gimana responnya? Ya habis itu kan ayah saya pulang ya gitu. Habis itu bilang iya tadi itu habis sama saya di sawah gitu. Walah ya udah, tak kira main sama teman-teman yang negatif itu kayak gitu. Berarti ibu udah tahu ya kalau misal di rumah itu ada teman yang negatif positif terus kamu nggak boleh bermain sama dia. Kamu tetap nurut gitu ya? Iya nurut lah, kan saya juga tahu kalau itu negatif, jadi saya nurut. Saran saya jangan menjauhi ya, Iya. tapi menghindari hal-hal yang negatifnya. Tapi kalau berteman sama siapa saja saya kira boleh lah berteman deh. Tapi itu tergantung sama diri kita. Kalau kita itu niat kita nggak mau ke hal yang negatif, ya udah kita nggak akan lah melakukan hal-hal itu. Tapi jangan menjauhi orangnya. Ya, kita harus berteman sama siapa. Dan soal pelajaran matematika sama Pak. Iya itu. Itu kemarin pas PTS ulangan ujian itu ada nomor gitu. Dia kayak kan
kasih kisi-kisi ya Bu, kayak kisi-kisi itu saya catat, saya pelajari, pas ulangan nggak keluar kan saya bingung lagi tuh. Jadi kamu tuh harus banyak relasi, jangan acuan kisi-kisi doang lah ya. Kamu harus cari-cari pembelajaran lain, kayak kamu pinjam ke buku teman kakak kelasmu, kakak kelasmu itu kan juga bisa. Kalau saya bilang tadi, sebenarnya guru itu nggak ada yang jelek buat siswa. Tujuannya guru itu apa sih? Ya ingin siswanya tuh sukses, lulus dalam pelajarannya. Nggak ada niat guru yang jelek itu. Ya, paham kan? Ada lagi yang kamu sudah nggak ada deh kayaknya. Dari permasalahan tadi ini mungkin kita sudah ada di tahap akhir. Langkah selanjutnya yang dibicarakan untuk kamu soal pembelajaran matematika tadi, ya ibu senang, ibu merasa lega juga bisa membimbing kamu, bisa menyelesaikan permasalahan kamu, dan kamu bisa menyukai pelajaran matematika walaupun belum maksimal, tapi alhamdulillahnya kamu sudah ada perubahan sedikit. Saran itu kamu harus meningkatkan lagi semua pembelajaran, tidak hanya matematika tapi semua pembelajaran itu demi kalau kamu itu mau ke SMA mana? SMK. SMK? SMK 1. STM 1. Iya. Itu ya harus kamu harus berusaha lulus menjadi siswa yang terbaik untuk kedekatan dengan orang tua, dukungan dari orang tua tadi, ya ibu juga sudah lega, sudah ibu senang kamu bisa dekat sama orang tua lagi, kamu bisa merasakan support system dari orang tua. Terus kamu tadi juga cerita bahwa kamu bermain bola tuh dilihat sama orang tua, itu baru pertama kali, ibu suka sekali, senang sekali lah mendengarkan itu. Terus yang terakhir untuk lingkungan, kamu di sini juga sudah saya pikir kamu itu sudah bisa berpikir secara dewasa, meninggalkan hal-hal yang negatif dan mulai hidup di hal-hal yang positif. Dan kamu di sini sudah juga bisa memilih mana sih yang baik, mana sih yang enggak buat saya, buat masa depan saya. Dari pertemuan ini bisa kamu simpulkan dari awal, dari tahap pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ya pas tentang pelajaran matematika itu ya Bu, kan saya dulu nggak tertarik gitu ya, tapi sekarang setelah itu mulai tertarik, mulai suka, dan mulai dekat lah sama Pak Bambang gitu kan. Bambang dulu orangnya galak banget gitu Bu menurut saya, tapi sekarang giliran apa ya, dia udah mulai dulu, udah mau kerjain itu ya udah nggak marah lagi. Terus yang lingkungan saya sudah bisa membedakan mana yang positif, mana yang negatif, dan yang support dari orang tua itu, dari orang tua sudah baiklah Bu, saya sudah suka saya. Semoga di pertemuan ini saya di sini sangat berterima kasih. Kita sudah bekerja sama dengan baik sampai di tahap ini. Semoga ibu harap kamu depannya bisa meningkatkan lagi dan terus bertahan di hal-hal ini ya, di hal-hal baik ini, di hal-hal positif ini. Jangan sampai kamu terlena atau tergiur dari teman-teman yang negatif itu. Semoga kedepannya kamu menjadi orang yang lebih baik lagi, sukses buat kamu, dan salam buat orang tua kamu ya. Ada undang-undang lagi?
Nggak ada. Sudah gimana perasaannya? Sudah rileks ya? Iya. Sudah ini di sini saya tegaskan lagi untuk Bapak matematika itu beliau itu sebenarnya seperti itu hanya untuk ingin melihat siswanya itu lebih bertanggung jawab lagi. Ya, tidak, saya tegaskan sekali lagi, tidak ada guru yang membenci atau menjerumuskan murid-muridnya, tapi beliau itu menginginkan muridnya itu menjadi lebih baik lagi, menjadi siswa yang bertanggung jawab, ya. Dan semua guru itu suka sama muridnya, senang sama muridnya. Tujuannya tetap sama, beliau itu ingin melihat siswanya itu sukses dan lulus di mata pelajaran. Ya, itu kamu paham? Paham. Di sini pelajarannya siapa lagi? Di sini pelajarannya bahasa Jawa. Sudah ya, ini sudah 20 menit. Saya kira cukup. Terima kasih atas kerjasamanya. Apabila kamu nanti mengalami kesulitan lagi, bisa sekali menghubungi saya dan saya siap membantu kamu. Dan kamu tenang, nggak usah khawatir. Dalam hari ini 100% Ibu jaga kerahasiaan. Iya. Oke. Ya, kami tunggu. Terima kasih ya. Terima kasih. Ya.